Halo teman-teman, selamat datang di channel 24 Cinema. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang super duper keren, film terbaru, dan inilah untuk alur cerita filmnya. Film dibuka dengan kita diperlihatkan kepada seseorang pria yang kita sebut saja dengan Cyrus, yang tengah menghadiri sebuah acara besar, yaitu acara lelang yang paling hebat, di mana di sini terdapat berbagai macam karya-karya seni yang sangat legenda, seperti ada lukisan Van Gogh akan diperjualbelikan. Namun ternyata Cyrus terus saja berkomunikasi dengan ada beberapa teman yang telah disebar di berbagai titik di lokasi. Dan ternyata berdasarkan informasi Interpol, Cyrus adalah seorang pencuri jenius dan ia selalu berhasil mencuri karya seni legendaris lalu mendapatkan untung dengan menjualnya di pasar gelap. Di waktu yang sama, seorang wanita bernama Agent Abby sedang mempersiapkan operasi penangkapan Cyrus dan mereka sudah mengincarnya sejak lama. Siang itu untuk pertama kalinya, di sini karya seni digital yang menggunakan sistem blockchain atau NFT menjadi objek lelang. Sang seniman misterius bernama N.Ake berhasil membuat karya yang ditaksir sampai 12 juta dolar sebagai harga pembukanya. Para peserta lelang pun di sini mulai membuka antusiasnya dengan mendapatkan karya, termasuk Cyrus yang harga awalnya 12 juta dolar kini meningkat sampai 20 juta dolar akibat persaingan sengit di antara para peserta lelang. 16.5, 20 million. 16.5. Dan begitu komando lelang telah menentukan pilihannya, tiba-tiba seluruh sistem mati. Orang-orang berlarian keluar, tapi Cyrus malah mendatangi N.Ake dan menawarkan untuk menyelesaikan transaksi pembelian di tempat pribadinya, dan dari sana mereka pun langsung kabur menggunakan kapal yang sudah disiapkan. Abby yang memantau dari tadi dan tinggal diam langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Cyrus. Tapi dari sejak awal Cyrus juga telah menyadari gerak-gerik Interpol, makanya dia dan timnya sudah mempersiapkan beberapa jebakan sepanjang pengejaran. Abby terkenal cukup gigih dalam setiap misinya. Dia bahkan langsung mengganti kapal ketika dirinya sempat terjebak, tapi Cyrus dan timnya juga sudah mempersiapkan pelarian yang sempurna, di mana mereka berhasil meretas sistem tanggul Venice Italia dan mengaktifkannya sebagai dinding penghalang untuk menghentikan kejaran polisi. Acaranya sebenarnya terjadi di dua tempat, satunya di Venice Italia dan satunya lagi di London, Inggris. Cyrus sengaja tak menyamar ataupun memakai topeng untuk memancing perhatian Interpol, sedangkan dua temannya berhasil merampok salah satu karya seniman legendaris Van Gogh yang sedang dilelang di London. Begitu tiba di kapal, N.Ake langsung menerima notifikasi pembayarannya. Mereka pun berpesta pora semalaman, tapi karena terisolasi dari daratan, ia tak menyadari kalau saat ini dirinya sedang dicari oleh polisi dan diduga telah diculik. Berita mengenai penculikannya pun menjadi cukup heboh. N.Ake baru saja mengetahui bahwa berita mengenai dirinya ketika sudah berganti hari. Dia sempat panik dan mengira dirinya telah diculik, dan disinilah terjadi kejeniusan dari Cyrus, di mana dia bilang satu karya seni umumnya kurang dihargai, sampai ada cerita legendaris di baliknya, seperti lukisan Leonardo da Vinci yang hanya dihargai 25.000 dolar, tapi setelah ia sempat diperebutkan pencuri, kini harganya menjadi puluhan triliun. Sama dengan kasus tersebut, NFT yang seharusnya
dibeli Cyrus kemarin dihargai 89 juta dolar berkat tingginya publikasi NX yang diduga telah diculik. Sebagai bonus tambahan, Cyrus memberinya 7 juta dolar sebagai ungkapan terima kasih. Masalah muncul ketika Cyrus baru sadar kalau teman mereka bernama Denton malah tertangkap. Ternyata salah satu peserta lelang yang tadi melakukan penawaran masih merupakan anggota tim Cyrus. Namun penyamarannya terbongkar where you're facing 20 years to life. Dan di tengah interogasi bawahan Abby tiba-tiba membawakannya sebuah paket kiriman yang berisikan foto-foto mesra dan dirinya di masa lalu. Nampaknya mereka berdua dahulu adalah sepasang kekasih. Dia juga memberikan alamat penthouse yang di London agar keduanya bisa kembali bertemu. Abby kemudian kembali ke London untuk mempersiapkan penangkapan Cyrus, tapi di tengah perencanaan dirinya diajak ngobrol oleh seorang pimpinan divisi kejahatan internasional bernama Hasley, di mana dibanding memenjarakan Cyrus, mereka ingin mengajaknya kerjasama. Tentu saja, di sini Abby tentunya tidak setuju karena divisinya telah mengejarnya sekian lama dan sekarang malah mau dilepaskan. Hasley bilang mereka harus mengorbankannya untuk kasus yang lebih besar, di mana terdapat seorang triliuner bernama Lars Jorgensen sering mendanai aksi teror di berbagai negara seperti pemberontakan, teroris, bahkan meledakan pesawat komersil. Semua itu ia lakukan untuk menurunkan harga sahamnya yang akan dia beli. Dan dia pun berhasil menangkap bawahan Jorgen dan menggali informasi darinya, di mana dalam waktu sebulan ke depan Jorgensen telah menyewa sebuah organisasi hacker ternama untuk meretas sistem bendungan di sebuah kota yang akan mengakibatkan banjir besar atau kekeringan. Dan sebagai bayaran atas semua yang dibuat, dan dia memberikan emas senilai 500 juta dolar. Emas-emas itu saat ini berada di Bank London dan akan diangkut menggunakan pesawat ke Zurich. Dan Cyrus diminta untuk mencuri seluruh emas tersebut. Abby sempat menolak karena dia takut jika Cyrus berhasil dan malah membawa lari seluruh emasnya. Tapi Hasley tetap ngotot demi menyelamatkan banyak orang. Malam itu Abby mendatangi seseorang di penthouse-nya untuk menawarkan misi yang Hasley berikan, tapi begitu mendengar nama Jorgensen, Cyrus memilih untuk mundur karena ia terkenal memiliki kekuasaan yang luar biasa dan artinya nyawa setiap orang di timnya akan menjadi taruhan. Tapi Abby sudah menduga kalau tawarannya akan ditolak, maka dari itu dia mengancam akan memenjarakan setiap anggota timnya karena terbukti telah mencuri lukisan Van Gogh kemarin. Dia berhasil melacak membelinya di pasar gelap, dan begitu ditelusuri nama-nama anggota tim Cyrus muncul sebagai penjualnya. Dan tak sampai di sana, sebagai bonus ketika Cyrus berhasil menyelesaikan misinya, maka mereka akan diberikan imunitas hukum yang berarti semua kasus pencurian akan dihapuskan. Karena tak ada pilihan lain, Cyrus bilang akan melakukan misi yang diminta dengan syarat ikut dalam aksi kali ini. Keesokan harinya Cyrus mengumpulkan semua orang, masing-masing dari mereka ini ahli dalam satu bidang, dari hacker, pilot, penyusup, mekanik, dan ahli mesin. Setelah misi dijelaskan, mereka menganggap kalau pencurian kali ini akan sangat rumit dan bisa dibilang mustahil, apalagi barang yang akan mereka curi adalah emas dengan berat 10 ton. Tapi Cyrus sebagai ketua tim mengatakan tak ada yang mustahil dan mereka harus menjalankan misi ini jika ingin bebas dari kejaran Interpol. Di lain sisi, kita diperlihatkan salah satu bawahan Jorgens yang sedang menyiksa seorang pengkhianat, di mana orang inilah yang membocorkan soal transaksi emas kemarin
ke Interpol. Dan tanpa basa-basi orang itu, mereka akhiri hidupnya dengan dijadikan makanan anjing liar. Di saat anggota timnya masih kebingungan mencari cara bagaimana mencuri emas 10 ton dari sebuah pesawat, Cyrus muncul dengan ide yang berbeda, di mana dibandingkan fokus mencuri emas, ia ingin mereka mencuri pesawat yang mengangkut emasnya, tapi bukan dengan cara pembajakan. Tentunya ia bilang jika mereka bisa menukarkan sinyal dari pesawat yang membawa emas dengan pesawat lainnya, maka mereka bisa memanipulasi agar emas itu akan dibawa kemana. Tapi tentu pesawat penggantinya harus memiliki bodi dan kecepatan yang mampu mengimbangi pesawat Airbus. Maka dari itu mereka menemui seorang triliuner pemilik perusahaan unicorn bernama Eric. Mereka ingin meminjam private jet miliknya. Pesawatnya benar-benar mutakhir karena ia pesan khusus dari ilmuwan NASA, bahkan sebenarnya dilarang untuk mengudara di wilayah Amerika, tapi tetap ia lakukan. Ia mengatakan semua pelanggaran tanpa sadar kalau Abby adalah seorang Interpol. Alhasil, pesawatnya mau tidak mau, ia harus pinjamkan dan jika tidak ia akan ditahan. By the way, pesawat milik Eric ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk ia gunakan berpesta pora. Bahkan di bagian bawah pesawatnya memiliki layar LED raksasa yang bisa digunakan untuk menampilkan pesan nakal yang ia mau. Singkat cerita, para anggota tim mulai melakukan tugasnya masing-masing. Magnus mulai membuat alat khusus berupa laser yang nanti akan bisa meretas berangkas mutakhir yang menyimpan emas dalam pesawat. Lalu Camilla sebagai pilot mengasah ulang kemampuan menerbangkan pesawatnya, karena nanti posisi private jet harus tepat berada di bawah pesawat Airbus. Private jet yang mereka pinjam juga akan dilapisi dengan besi khusus sehingga tak akan terdeteksi oleh radar. Cyrus juga meminta Lux, sang jenius teknologi, untuk memasang kamera tambahan di berbagai sisi pesawat agar Camilla bisa menerbangkannya lebih stabil. Sedangkan Altert di sini yang terlihat juga ahli menyamar dan si Denton terlihat sedang mempersiapkan penyamarannya. Sarah sempat meminta saran terkait perasaannya ke Abby yang belum juga pudar. Tahun lalu mereka berdua bertemu di Paris, tapi pas kenalan masing-masing dari mereka menggunakan identitas samaran. Dalam waktu singkat mereka saling jatuh cinta dan menyadari kalau Cyrus adalah seorang pencuri. Si hacker jenius mereka bisa berhasil membuat alat yang mampu menduplikasikan pesawat yang akan mereka naiki. Tapi saat itu terjadi, para petugas kontrol udara akan menyadari adanya dua sinyal pesawat yang sama. Butuh waktu agar sinyal itu bisa dipindahkan, dan kata Nisan tidak ada teknologi lagi yang bisa meretasnya. Cyrus bilang kalau dia tidak bisa meretas teknologi, maka dia akan meretas manusia yang akan mengoperasikannya. Maka dari itu Cyrus dan Abby pun berangkat menuju Brussels untuk menemui kenalannya. Pria ini bernama Harry. Dahulu ia merupakan informan bagi Abby dan sekarang bekerja sebagai petugas kontrol udara. Awalnya ia menolak mentah-mentah tawaran Abby, apalagi jika dilakukan dan karirnya menjadi taruhan. Tapi saat Cyrus menawarkan bayaran $1 juta, ternyata dia langsung setuju. By the way, upahnya ini Cyrus bayarkan menggunakan uang pribadinya dan bukan dari pemerintah. Makanya Abby sempat kaget. Dari sana mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk menemui Hasley, di mana Interpol baru saja menemukan potongan tubuh dari salah satu bawahan Jordansons. Dan karena rencana pembayaran emas itu terbongkar, infonya Jorgensen mempercepat proses transaksinya. Artinya dari tadinya Cyrus masih memiliki
17 hari, kini tersisa 10 hari dari sekarang. Bahkan dia memutuskan untuk batal membantu Interpol. Halsey dengan enaknya bilang kalau Cyrus tidak bisa menolak permintaan Interpol karena ia akan memasukkannya ke penjara. Ia juga merendahkan kemampuan Cyrus yang selama ini dianggap cuma mampu mencuri berbagai karya seni. Begitu sampai ke markas, Cyrus memberitahu teman-temannya kalau rencana pencurian mereka batal. Dia tak ingin menempatkan teman-temannya dalam posisi berbahaya. Cyrus tetap akan melanjutkan pencuriannya, tapi seorang diri. Mendengar pendapatnya ini, Markus sampai tidak setuju dan sejak awal mereka mencuri bukan hanya untuk uang tapi karena memang menyukai tantangan. Anggota tim yang lainnya pun sepakat dengan perkataan Magnus dan mereka siap menanggung resiko masing-masing. Sekarang tersisa satu masalah, di mana setelah berhasil membuat alat penghalau sinyal pesawat ternyata bentuknya seperti bom, yang berarti akan ada sulit diselipkan naik pesawat. Dan di sini umumnya Cyrus yang akan memberikan solusi, tapi tiba-tiba Abby bilang kalau jika Nissan merancang bahwa alat tersebut bisa dibongkar pasang dan mereka selipkan di tas masing-masing. Ide yang cukup menarik dan Nissan berhasil mengeksekusinya. Tersisa beberapa hari lagi sebelum hari H, mereka pun berhasil mendetailkan setiap rencana yang ada, seperti menentukan pilot yang akan membawa pesawat Airbus sampai dengan bandara yang akan dijadikan tempat landasan untuk tempat mereka bajak. Rencananya ketika begitu landing, emas-emas begitu akan diangkut dan mereka akan menuju ke stasiun tempat Halsey berada. Dan akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Cyrus dan timnya membanti posisi duduk dalam pesawat dan Denton dan Magnus pun berada di kelas bisnis sedangkan Cyrus dan Abby berada di first class. Emas yang akan mereka curi juga telah naik ke pesawat dan diamankan menggunakan berangkas khusus. Belum cukup sampai dengan berangkas, dia pun juga mengirimkan beberapa anggotanya untuk ikut sepanjang penerbangan. Sebelum pesawat take off, Cyrus menyadari salah satu anggotanya, si Luke, tak ikut terbang. Dia pun menelponnya untuk mencari tahu keberadaannya dan ternyata Luke mengatakan tak sanggup mengambil resiko dalam misi kali ini. Walaupun seakan-akan dihianati oleh bawahannya, Cyrus tetap berusaha tenang, tapi masalahnya salah satu komponen alat penghalau sinyal pesawat harusnya dibawa oleh Luke. Dan Nissan bilang kalau mereka masih bisa menggunakan alatnya, tapi alat itu harus diletakkan di kamar mandi dekat kopi. Dan di lain sisi, pilot mereka si Camilla juga sudah bersiap untuk take off menggunakan pesawat yang telah dimodif. Dalam beberapa waktu 10 menit ke depan, posisi pesawat akan berada di bawah posisi Airbus. Maka dari itu Cyrus dan timnya mulai merakit alat penghalau sinyal tersebut. Abby dipercayakan untuk menyatukan semua komponen yang malah tak sengaja menjatuhkannya dan kekacauan terjadi. Tapi tentu untuk merakit semuanya menjadi kembali berfungsi membutuhkan waktu. Masalahnya posisi Camilla sendiri telah berhasil tepat berada di bawah pesawat. Dia pun telah menyalakan pesawat sinyal miliknya dan Harry yang saat ini memantau lalu lintas penerbangan terlihat cukup panik karena dia tuh telah menyeludupkan dua pesawat yang berdekatan dengan kode yang sama. Salah satu rekan kerjanya bahkan menyadari keanehan tersebut dan mencoba memanggil bantuan udara. Tapi untung saja acting Harry berhasil mengalihkan perhatiannya hingga akhirnya Cyrus berhasil menyalakan alat penghalau sinyal dan kini sinyal dari pesawat Airbus mereka telah lenyap.
Begitu sinyal dari pesawat telah lenyap, Harry menghubungi teman-teman untuk menyadari kalau bandara ini telah terjadi banjir dan menghalangi jalur landasan. Maka dari itu mereka diarahkan untuk mendarat di bandara terdekat lainnya di wilayah Kortingar. Dan sedangkan untuk mengacau penerbangan, mereka mengendarai drone yang membawa sinyal Airbus ke arah Zorni. Dan seakan-akan tidak ada perubahan rute dalam penerbangan mereka. Sekarang giliran Danton dan Magnus beraksi. Sejak awal, tabung oksigen yang Danton bawa merupakan bagian dari alat pembuka berangkas, di mana lapisan pengamanan tersebut akan dia buka akan menyerap semua oksigen jika diterobos di tengah penerbangan. Makanya Magnus membutuhkan oksigen tambahan. Sedangkan para bawahan Jordans sempat tinggal dan menyadari bahwa pesawat merubah rute. Masing-masing dari mereka ternyata membawa alat-alat khusus, dan ketika dirakit menjadi sebuah pistol, mereka kemudian menyandra salah satu pramugari yang bertugas untuk memaksa pilot terbang. Dan untung saja saat itu sedang terjadi turbulensi hebat dan menjadi kesempatan bagi Cyrus untuk menghalangi aksi mereka. Pertarungan sengit di dalam pesawat pun tak terhindarkan. Dan di momen ini sebagai seorang agen, Abby walaupun seorang wanita mampu menghabisi musuhnya. Di saat yang bersamaan, Magnus pun berhasil membuka berangkas menggunakan alat ciptaannya. Begitu pesawat mendarat, nantinya mas-mas tersebut sudah siap untuk langsung diturunkan. By the way, bandara di Cortina berada di antara bukit salju. Landasannya licin dan angin cukup kencang. Makanya ketika mendarat, pesawat mengalami goncangan hebat. Abby dan Cyrus pun sebenarnya ingin menyusul Magnus ke bawah untuk bersiap-siap menurunkan emasnya. Namun ternyata aksi mereka telah diketahui oleh bawahan Jordansons yang bernama Cormax. Di saat yang bersamaan, Jordans yang menerima tamu dari organisasi hacker yang telah ia sewa bernama Leviatha, mereka pun menanyakan apakah emasnya sudah sampai, dan di sini dia tak berani bahwa dia akan mengancam bahwa pembayarannya belum diterima, maka seluruh akun perbankan Jordans akan mereka retas. Itulah salah satu Leviatha selalu memilih dibayar dengan emas karena tidak dapat diretas oleh hacker manapun. Mendengar hal itu, dia pun menelpon Korma dan menanyakan mengapa emasnya belum juga tiba. Sebagai bawahan, dia pun melaporkan terkait usaha pencurian barusan, yang setelah mendengarnya Jordans cukup tertarik dan meminta anak buahnya untuk sekalian membawa Cyrus ke tempat transaksi. Cormac juga cukup cerdas menyadari kalau pesawat private jet yang Carmilla bawa sejak tadi tidak terdeteksi oleh radar. Maka dari itu ia memerintahkan anggotanya untuk segera mengangkut seluruh emas yang ada untuk dipindahkan ke private jet. Karena pesawat sudah kelebihan beban, Magnus tidak dibawa naik dan akan dieksekusi di tempat. Dia pun dibawa ke pinggir landasan, tapi sebelum akan ditembak dia berhasil mengecoh musuhnya dan merusak pistolnya hingga dia ditembakkan. Pistol itu meledak ke tangannya sendiri. Kita kembali ke Cyrus yang sedang ditahan di dalam jet, di mana saat ada kesempatan Camilla membuat pesawat manuver gila-gila, dan di sini besi-besinya pun lepas, dan terlepas beberapa keping saja udah cukup untuk memunculkan keberadaan mereka di radar. Dan benar saja tak lama kemudian orang-orang Interpol menyadari keberadaan private jet yang mereka naiki. Halsey kemudian memerintahkan agar mereka meminta bantuan
untuk segera dikirimkan pesawat tempur demi menembak pesawat yang sedang membawa mereka. Dan seakan-akan tidak peduli walaupun Cyrus dan Abby masih berada di dalamnya. Yang penting emas tersebut tidak sampai ke pihak musuh. Tak lama kemudian 2 pesawat tempur muncul dan siap menembak pesawat mereka. Dan Harry yang mengetahuinya kemudian memberikan pesan ke militer bahwa terdapat masyarakat sipil yang sedang ditawan. Para pilot tempur pun menunggu jawaban dari Camilla apakah sedang ditunggu atau tidak. Namun posisinya saat ini sedang ditodong dan tak mampu menjawab. Makanya ketika ada kesempatan, tiba-tiba Cyrus pun memberikan perlawanan demi mereka bisa menuliskan pesan emergency melalui layar LED raksasa. Walaupun telah selamat dari rudal pesawat tersebut, mereka semua masih dalam posisi adu jodos. Dan Camilla sebagai pilot tertinggal diam ketika dirinya ditodong dan kembali sengaja membuat pesawat manuver agar Cyrus dan Abby memiliki kesempatan melawan. Tapi karena tindakannya ini juga, tangannya terkilir dan tak lagi mampu memegang pengendali pesawat. Cyrus dan Abby langsung menyusulnya untuk membantu menstabilkan pesawat yang sudah hampir jatuh. Tapi musibah kembali terjadi ketika salah satu musik pesawat lepas dan merusak bagian ekor. Mereka pun harus segera Mereka harus mendaratkan pesawat tersebut yang kebetulan di sini mereka mempunyai jalan yang cukup panjang untuk mencari pendaratan darurat. Begitu keluar dari pesawat, Cyrus dan kawan-kawannya sudah berada dalam tempat pistol. Dengan cepat Cyrus juga memberikan kode ke Nissan untuk segera mengaktifkan kamera yang masih berfungsi kepada dinding pesawat agar setidaknya kalau mereka mati, di sini akan menjadi bukti dari penangkapan Jordanson. Dan di sini dia tidak mendapatkan info kalau salah satu dari mereka adalah Interpol dan memilih untuk kabur dari lokasi. Namun Jordanson yang emosi memilih untuk menghabisinya karena terlalu banyak berbicara. Di sini Cyrus kembali mempertaruhkan nyawanya dengan mengaku sebagai seorang Interpol, sedangkan Abby hanya seorang pencuri biasa. Untung saja saat dirinya sudah akan ditembak, para polisi yang dikirim oleh Interpol tiba di lokasi. Namun Jordanson sempat mengelak dengan mengatakan kalau Cyrus yang telah memasuki wilayah pribadinya. Dia juga menuduh kalau orang lain juga telah membunuh Leviathan. Dan sayangnya di sini dia sudah menduga dan tiba-tiba tak lama kemudian di sini Hansel ternyata sudah tiba menggunakan heli. Cyrus dan Camilla memilih untuk segera pergi sebelum keadaan menjadi lebih rumit. Di sini Abby diberitahu temannya kalau tadi Hasley sempat memerintahkan pesawat tempur untuk menembak pesawatnya, walaupun jelas-jelas Abby masih berada di dalamnya. Kesal akan perlakuannya pun dia menunjuknya untuk memilih keluar dari Interpol. Beberapa minggu kemudian, Cyrus dan Abby berkendara bersama menuju sebuah danau. Tapi di tengah perjalanan, Cyrus memberinya sebuah hadiah kecil di mana nama pelaku yang dipenculikan karya seni kedua orang tuanya adalah. Dahulu Cyrus berhasil melacaknya menggunakan beberapa perkenalan namanya. Dan waktu di awal misi, dia sempat cerita bahwa dia sangat benci dengan pencuri karena orang tuanya dahulu punya seni ternama dan malah dicuri oleh orang yang tak dikenal. Anyway, karena Abby bukan sebagai agen Interpol, dia mengatakan sebuah rahasia
di mana mereka kembali sebenarnya telah berhasil mencuri 10 ton emas yang menjadi objek transaksi. Begini ceritanya, saat mereka ke Brasil, diam-diam Magnus membuat emas batangan palsu yang juga dinaikkan ke pesawat Airbus tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika Magnus berhasil membuka berangkas, dia segera menukarkan isinya dan menjatuhkannya di tengah gunung. Lux sebenarnya juga hanya pura-pura tak ikut misi agar Abby terkecoh. Saat itu dialah yang bertugaskan untuk melacak keberadaan dari emas yang dijatuhkan. Dan saat ini seluruh tim sedang menunggu di pinggir danau tempat emas itu terpendam. Tak hanya berhasil menyelesaikan misi, mereka juga berhasil mendapatkan $500 juta tambahan. Dan untuk alur cerita filmnya pun selesai. Untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.